Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara jamaah sholat subuh rahimakumullah. Kalau kita lihat kalender hari ini ya, kita sudah berada di penghujung bulan Agustus. Tinggal besok kita berada di bulan Agustus. Di dalam bulan ini ada dua peristiwa besar. Yang pertama berskala nasional, yang kedua berskala internasional. Yang nasional sebagaimana kita ketahui bersama, pada tanggal 17 Agustus 75 tahun yang lalu terjadi peristiwa yang sangat besar bagi kita bangsa Indonesia, dibebaskan dari penjajahan. Kita mendapatkan anugerah Allah, kemerdekaan. Pada tanggal 20 Agustus itu kalau kalender hijriahnya kita memasuki bulan Muharram 1412 Hijri atau Hijriyah. Yang kita tahu bersama, tahun Islam itu ditandai dari hijrah Nabi, sehingga kita baru saja memasuki tahun baru Islam. Mengapa saya mengawali mauidhah di subuh ini dengan dua peristiwa itu? Saya mengingatkan ya, salah satu syariat agama Islam yang kita perlu ini, Islam itu menekankan agar kita itu memperhatikan sejarah. Perhatikan saja Al-Quran, kitab panutan kita, jumlah surat 114 itu dihiasi dengan nama-nama surat yang melambangkan sejarah. Dimulai dari Al-Baqarah, itu sejarahnya. Ali Imran, keluarga Imran, sejarah. Sampai kita nanti ketemu surat namanya Al-Fil, gajah, Al-Kahfi, gua. Bahkan ada surat yang diberi nama Al-Qasas. Al-Qasas itu jamak dari kisah, kisatun, kisatani, qasasun, kisah-kisah. Lalu ada surat yang disebut Al-Anbiya, para nabi. Lalu dirinci ada surat Nuh, surat Yunus, surat Yusuf, surat Muhammad, dan seterusnya itu. Jadi melihat judul-judul suratnya aja kita itu sudah bisa mengambil pelajaran. Quran itu mengajak kita untuk banyak mengenali sejarah. Bahkan secara eksplisit ya, kita baca surat Ali Imran 137. Allah mengatakan fasiru fil ardi. Fasiru itu hendaklah kalian itu banyak berkelana di bumi ini. Apa istilah kerennya, study tour apa dalam bahasa Arab, rihlah ilmiah. Untuk apa? Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Dalam berkelana itu perhatikan, analisis
bagaimana akibat-akibat orang-orang yang mendustakan Tuhan, yang melawan Tuhan itu. Kalau sudah kita memperhatikan kehidupan ini, ketemu orang-orang yang dikenal suka melawan syariat Allah. Dan kadang-kadang kita tertipu begini, ada orang di masyarakat dikenal sebagai orang yang banyak melanggar, bukan hanya syariat, hukum pidana, hukum perdata sudah langganan itu, tapi kok hidupnya enak gitu loh. Kok tambah mapan, dulu waktu nggak melanggar nggak mapan nih. Contoh gampangnya waktu rajin sholat, rajin ke masjid itu hidupnya itu susah. Loh, setelah ninggalin masjid itu loh, kok malah mapan. Itu ke orang yang nggak mengerti kan bisa salah menyimpulkan. Tapi Allah mengatakan, fanduru, perhatikan, kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana dampak orang-orang yang mendustakan. Ternyata Allah menerangkan bahwa kalau kalian menjumpai seperti itu, mereka itu sedang mengalami istidraj. Istidraj itu dilulu itu. Wa nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mereka aku lulus sampai tidak merasa, malah bangga. Melanggar tapi tambah mapan. Nah, karena Allah minta perhatikan nanti dampaknya gimana. Kalau menjumpai seperti itu, ikuti terus sampai ending. Itu masih dalam proses. Ternyata benar. Endingnya sangat meyakinkan, sangat menyengsarakan. Terjungkal dia itu. Itu bisa kita lihat di masyarakat tuh, orang seperti itu. Nah, kalau dalam hadis saya tertarik ucapan Nabi begini, la yuridagul mu'minu fi juhrin wahid marratain. Jangan ada orang beriman di antara kalian itu terperosok dalam satu lubang itu sampai 2 kali. Kalau perlu 1 kali pun jangan. Kalau sudah melihat orang lain itu terperosok, itu kan sejarah itu. Nah, kita itu lucu, sudah lihat orang lain terperosok, lah kok kita terperosok dengan sebab yang sama. Itu karena perhatian kita terhadap peristiwa kita itu kurang memperhatikan dan mengambil pelajaran. Kita ini ya, kalau mengakhiri malam itu melakukan sholat apa? Sholat witir sunnah. Kita tadi sebelum ke masjid kan sudah witiran toh. Saya yakin yang subuh bisa di masjid itu mesti tahajud. Tahajud itu mesti ditutup di witir. Bahkan kalau mau mepet banget dibagi. Tidak witir 3 rakaat, tapi yang 2 dijadikan tahajud, yang 1 dijadikan witir. Pernah toh? Jangan sering, pernah. Bahkan kata Nabi kalau mepet sudah mendekati azan subuh 1 rakaat saja namanya witir. Lalu kalau kita itu mengawali siang, tadi kita lakukan di sini sholat sunat subuh. Itu. Sebentar lagi kan tuluk itu awal dari siang, tuluk itu terbit. Saya tanya, Bapak dan Ibu tadi ketika sunat witir dan sunat subuh baca surat apa? Surat apa? Al-Kafirun. Al-Kafirun itu artinya orang-orang kafir itu. Saya kalau menyebut kafir itu jadi juga nggak enak ya. Akhir-akhir ini ada sebagian orang itu nggak seneng kata kafir diucapkan.
Lalu jangan mentakfirkan orang. Apakah menyebut orang non muslim kafir itu takfir? Enggak. Justru yang benar, Islam itu mengajari kita menyebut orang yang non muslim itu kafir. Dan ada surat Al-Kafirun gitu. Nah, orang yang tidak paham bahasa Arab, zaukuna zaukul Indonesia wal Jawi wal Madurawi. Jadi rasa jiwa kita itu Indonesia, Madura, Jawa. Mendengar kata kafir itu seperti kasar. Padahal enggak. Kafir itu dari kata kafaro. Kafaro itu sataro, tertutup, mastur. Kenapa non muslim itu disebut kafir? Jiwanya itu tertutup menerima hidayah Allah. Bahkan ada firman a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau peringatkan of tidak, menter gak akan beriman. Tertutup namanya ini. Sampai Allah terus mengatakan wa toba Allah qulubahum itu. Karena tertutup, mualah ditutup lagi oleh Allah. Quran menyebut petani al-falah, farmers, itu dengan kafir. Jamaknya kufar. Tsumma a'jabal kuffara nabatuhu. Hujan turun, tumbuh-tumbuhan yang semula kuning menghijau subur, membuat takjub para petani. Kenapa petani disebut dengan kufar, kafir itu? Karena profesi petani itu menggali tanah, dimasukkan benih, ditutup kembali dengan tanah, menanam itu. Wa kafir. Nah, cuma yang perlu kita ketahui biar tidak ribet istilah kafir. Dalam Islam al-kafiru nau'an. Kafir itu ada dua macam. Kafir harbi, harbi itu perang, war. Orang kafir non muslim yang boleh kita perangi. Karena apa? Mereka itu memerangi memusuhi kita. Tapi kalau yang kafir zimmi, zimmah itu ya tanggungan ya. Jadi orang kafir non muslim yang hidup rukun dengan kita itu dilarang keras untuk kita sakiti. Saya kagum ucapan Nabi, man adzadzimiyan faqad adzani. Siapa menyakiti orang kafir zimmi sama dengan menyakiti diriku. Enggak main-main loh Nabi itu, pasang badan itu. Nah, non muslim di negeri kita ini insya Allah kok ahli zimmah. Ya rukun dengan damai kita. Ada Kristen, ada Yahudi, ada Konghucu, ada Hindu Buddha, rukun sama kita itu. Itu nggak boleh kita sakiti. Cuma sebutan kafir tetap oleh Quran itu ya sudah, itu nama sebutan. Sekarang saya tanya, kota kita disebut kota apa? Malang toh? Malang itu artinya baik apa buruk? Apa kita terus kamu orang Malang ya? Ngawur tak antemi kan. Candi Mendut gak Malang itu. Itu. Di belakangnya Unmuh itu desa apa itu? Tegal Gondo ya. Itu kan gak enak itu. Kok gak ditambahi Tegal Gondo Arum gitu loh ya. Itu. Apa terus diganti? Ya jangan, itu sudah sebutan. Oke, tidak berlama-lama. Sejarahnya gini loh. Ketika kita disunahkan baca surat Al-Kafirun, itu kita itu diingatkan oleh Allah melalui nabinya. Kamu mengakhiri malam, mengawali siang hidup ini, jangan sampai lupa sejarah tentang Al-Kafirun.
Wah, kalau kita itu tidak sekedar membaca ya, menghayati Al-Kafirun itu hebat kita. Akan punya kepribadian yang tangguh setangguh karang yang dimbas gelombang tidak bergeming itu. Sejarahnya ya, saya ungkap singkat. Nabi itu dalam berdakwah menyiarkan Islam itu mengalami 6 periode halangan, tantangan dari orang kafir. Pertama yang dihadapi Nabi itu caci maki. Jadi yang disakiti itu jiwanya Nabi, rohaninya Nabi. Puncaknya beliau dianggap orang gila, ahli sihir. Tidak mempan, tidak berhasil, ditingkatkan. Periode kedua itu yang disakiti itu fisiknya. Saya kalau membaca sejarah Nabi sedang sujud disiramkan kotoran unta oleh Abu Jahal ke kepala beliau, sampai putri beliau Fatimah Zahra itu menangis membersihkan kepala ayahnya. Saya itu ternyuh, ya Allah. Karena saya pernah lihat kotoran unta disiramkan di orang yang sangat mulia itu. Lah itulah tantangan pejuang gitu. Tidak berhasil, Nabi tetap gigih berdakwah, ditingkatkan. Yang ketiga, istilah ekonominya itu embargo. Nabi itu dilarang dengan pengikutnya berhubungan dengan masyarakat Mekah dalam hal perekonomian. Sejarah saya baca, beliau terkucil di lembah Syi'ib. Lembah Syi'ib di luar kota Mekah itu miliknya Abu Thalib. 3 tahun lamanya, makan pucuk-pucuk daun muda itu. Dan maklumat embargo ini ditempelkan di dinding Ka'bah. Akhirnya Allah tolong, maklumat ini habis dimakan aneh-aneh, rayap. Orang-orang kafir yang serba mistis itu berpikir, wah, tindakan kita pada Muhammad ini tidak direstui para dewa. Dicabut embargo itu. Nah, sampai tingkat 3 ini orang kafir bingung, diapakan lagi ya caranya menghentikan dakwah Muhammad. Ditemukan cara yang paling hebat. Saya tanya, kelemahan manusia termasuk kita ini dalam hal apa? Sejarah memberitahu, pertama ya, kita itu akan lemah kalau berhadapan dengan orang yang banyak berjasa kepada kita. Hati-hati itu. Kalau dalam kehidupan keluarga, yang paling berjasa kepada suami itu siapa? Istri. Saya ingat ceramahnya teman dekat saya, almarhum Pak Hasyim Muzadi itu, teman di pondok dulu ya. Itu kebetulan yang dijadikan contoh itu juga Profesor Din Samsudin itu, yang adik kelasnya juga. Pak Din itu kan hebat, seorang profesor, ketua PP Muhammadiyah gitu. Tapi kalau sudah di depan Budin Samsudin gitu, dan seterusnya, saya dengarkan itu apa ya, tenan apa ya, guyonan gitu ya. Tapi memang begitu. Suami yang galak-galak hebat-hebat kalau sudah di depan istri itu gak bisa berbuat apa-apa. Main-main kan sampai aku itu. Sampai Nabi berkata, yadul ulya al-mu'ti, tangan yang di atas pemberi, khairun min yadis sufla, lebih mulia dari tangan yang di bawah, yang nyadong itu. Fabda biman ta'ul, ayo mulai kalian itu menjadi orang yang memberi. Orang nyuwun sewu banyak hutang ya, kakean ngomong dibentak karo sing utang. Jangan ngomong, tamu gue lunas mesti menang. Gitu. Yang kedua, kelemahan manusia kita itu kalau sudah berhadapan dengan triota, tahta,
harta wanita itu. Saya ingat sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Apa kata Nabi? Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada cobaannya. Dan hati-hati, cobaan terberat bagi umatku itu al-mal, al-fulus. Dari wong Malang Araijo itu. Hati-hati. Saya melihat dalam kehidupan ini ya, ada orang yang semula itu vokal banget dalam menyuarakan kebenaran, sampai dituduh kelompok keras, padahal bukan keras, dia itu kelompok yang berani menyatakan yang benar-benar, yang salah-salah. Akhirnya apa? Yang dikenal vokal ini ditempel uang, ditempel ya amplop, tidak vokal lagi. Pernah membaca puisinya Kiai Haji Mustafa Bisri yang judulnya Negeri Amplop. Saya waktu membacakan itu puisi ya, dikomentari cucu saya itu, Kong, kalau saya itu nggak seneng amplop, Kong. Apa itu? Tapi sini aku seneng, Kong. Ngawur aja kan. Ya, namanya bocah itu ya. Itu. Jadi hati-hati dengan dua ini. Nah, orang kafir tuh ingin menerapkan ini kepada Nabi kita. Dicari siapa yang paling berjasa kepada Nabi. Ditemukan dua orang. Pertama Ibu Khadijah binti Khuwailid, yang menopang perjuangan Nabi habis-habisan itu, yang menghibur, yang menyediakan dana, itu Bu Khadijah. Saya membaca sejarah itu betul-betul tertegun ya, membaca kalau Nabi itu terlambat pulang dari Gua Hira, berkontemplasi di sana, bertahanut kata orang Arab ya. Itu Bu Khadijah itu nyusul, ngirim apa? Ngirim bekal itu. Wis habis kok ndak pulang. Begitu dilihat Nabi serius memikirkan umat di situ, bekal ditinggal, kembali turun gitu. Ya wis kan apa-apa wis selamat gitu. Bagi orang yang pernah naik ke Gua Hira, menangis membaca sejarah seperti ini. Hebatnya Bu Khadijah. Beliau seorang miliarder, dananya dihabiskan untuk perjuangan Nabi. Beliau dicatat sebagai perempuan pertama yang beriman. Maka Nabi itu saya baca sejarahnya juga, meskipun sudah punya istri sehebat Aisyah. Sudah apa lagunya Aisyah? Yang pernah berlari-lari dengan Nabi, yang makan, yang minum segelas dengan Nabi, apa itu? Yang suka menyisir rambutnya Nabi itu sampai sering semacam cemburu kalau Nabi itu cerita Bu Khadijah. Mungkin dalam batin Bu Aisyah bolak-balik Khadijah, bolak-balik Khadijah. Akhirnya Nabi mengungkap kehebatan Khadijah itu. Bu Aisyah menerima. Yang kedua siapa yang berjasa pada Nabi? Abu Thalib. Nabi diasuh Abu Thalib itu sejak umur 9 tahun. 6 tahun ikut ibunda Siti Aminah, Sayyidah Aminah. Kemudian 6 sampai 9 itu ikut sang kakek Abdul Muthalib. Sang kakek meninggal, tak ikut paman. Jasanya luar biasa. Nah, oleh orang kafir yang dipilih itu Abu Thalib. Kenapa? Beliau walaupun sangat melindungi, membantu Nabi, beliau belum beriman. Dan kebetulan pemuka Mekah. Melalui Abu Thalib ini ditawarkan pada Nabi triota, tahta harta wanita.
Saya baca hadisnya itu Nabi mengatakan ya ammi, wahai paman, ya, pamanku. Itu menunjukkan bahwa 3 hari yang menawarkan adalah Abu Thalib. La wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra sawfa atruka. Paman, jangankan cuma tahta harta wanita ya. Umpama paman, andaikan mereka bisa mengambilkan mentari, letakkan tangan kananku, rembulan tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwahku ini, tidak akan aku tinggalkan. Sampai Allah menyatakan nanti saya yang menang, mereka yang kalah, atau sebaliknya. Bukan main. Ini kalau saya pinjam istilah tinju, uppercut yang mematikan, pes gitu. Sopo iso jipuk sergingi, jipuk rembulan. Hebat Nabi itu. Beda dengan sekarang itu. Saya kan sering cerita itu. Saya itu teringat uraiannya Profesor Dr. Mahfud MD. Katanya di negeri kita itu ada industri hukum. Ono maneh. Hukum itu dibuat. Karena apa? Ya 3 tadi itu. Kalau amplopnya itu tipis gitu ya, masih sadar? Nggak iso. Wocon pasal sekian, ayat sekian. Tapi kalau amplop ditebali beda. Coba saya dalaminya lebih jauh ya. Ya apa sih ini? Isu masih dele sore wes bengi menjes. Ya, ini realitas. Saya cuma menirukan ahli hukum ini ya. Ya dalam batin yang mudah-mudahan tidak ada, tapi ada itu. Hati-hati 3 ini. Ada yang lemah di bidang harta, ada yang lemah di bidang wanita, ada yang lemah di bidang tahta. Malah ono sing kabeh. Hati-hati. Ternyata cara keempat ini Nabi berhasil lolos. Bingung orang kafir itu. Cara apa maneh? Oh, masih ada. Ini in the last way itu. Cara yang terakhir itu. Diajak kompromi, Pak. Lah piye maneh? Dipengaruhi ndak kena kompromi ae. Ini loh, Mat. Kita ini kan sebangsa tanah air. Kok kalau kita berseteru itu rakyatnya nggak pantas lah. Perseteruan kita itu kan hanya karena berbeda agama, berbeda Tuhan. Sekarang kami siap Muhammad menyembah Tuhanmu yang kamu sebut Allah itu. Cuma demi persamaan dan keadilan. Kalau kami siap menyembah Tuhanmu, kamu juga harus mau dong menyembah Tuhan kami Lata, Manata, Uzza, Hubal itu. Gantian ngono lho, Mat. Lah, khusus untuk yang terakhir ini Allah yang jawab. Itulah surat Al-Kafirun gitu loh. Sehingga kalau kita membaca itu sehari 2 kali witir dan sunat subuh, diharapkan oleh Allah waca nang sejarah ini agar kamu tuh punya kepribadian yang tangguh gitu. Sebab hakikat hidup itu innal hayata aqidatun wa jihad. Hakikat hidup itu diajarkan Islam pendirian dan memperjuangkan pendirian itu. Kalau sudah tidak berpendirian atau pendirianmu hilang dipengaruhi apa? Kamu itu qad mata qabla yamut, sudah mati sebelum mati sebenarnya. Sekarang saya tanya ya. Apakah orang-orang yang melanggar katakan yang ditangkapi KPK itu tidak maca Al-Kafirun? Maca ya apa sih itu? Lah kenapa Pak begitu? Dia tidak ngerti, disuruh membaca sejarah. Termasuk saya kalau makmum ya, imamnya itu baca Al-Fil. Masya Allah. Itu luar biasa. Hafal tak? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Luar biasa itu. Oke. Nah, sekarang 17 Agustus itu sejarah
kita merdeka. Saya tanya, mengapa kita itu kok bisa merdeka? Kenapa? Umumnya ya, kalau saya tanya mahasiswa itu ya biasanya jawab gini, ya karena kita itu hebat Pak. Bapak pernah dengar atau membaca satu uraian bahwa para jenderal perang Amerika, negara superpower itu sangat mengagumi kehebatan perang kita. Dan mereka berkata, soal perang jangan sekali-kali melawan bangsa Indonesia, kamu akan kalah. Oh iya, saya sudah baca itu. Itu kan gara-gara kekalahan Amerika di Vietnam melawan Vietcong. Kehebatan orang Vietnam yang Vietcong komunis ini, mereka itu melakukan cara gerilya dalam perang itu. Kita semua pernah lihat filmnya ya, kadang diputar di TV juga. Kalau siang itu aman, tidak ada apa-apa. Datang malam itu dari bawah tanah itu bermunculan itu Vietcong itu. Padahal kata orang Amerika itu belum seberapa dibandingkan kehebatannya orang-orang Indonesia. Mungkin mereka membaca bukunya Dr. Abdul Haris Nasution yang diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia, gerilya itu loh, berapa jilid itu ya. Mereka baca. Akhirnya disimpulkan kita itu bisa merdeka karena hebat. Kita punya semangat, gerilya kita hebat, apalagi persatuan kita hebat, tentara, rakyat, ulama. Saya tidak menafikan ini semua. Kalau saya ambil sejarah ya, melalui apa? Pernyataan para founding fathers kita yang menegakkan kemerdekaan, yang melahirkan Undang-Undang Dasar 1945. Coba dibaca alinea ketiga preambulnya ini. Atas berkat rahmat Allah, bukan Tuhan, yang maha kuasa, bukan Esa, bukan Rahman Rahim, bukan apa. Pelajaran apa yang kita dapat? Kita merdeka itu semata-mata nasrullah, pertolongan Allah. Kok tidak disebut Tuhan? Ya itu hebatnya Allah. Kok tidak disebut yang Maha Esa, Maha Rahman Rahim, Maha Melindungi, kok Maha Kuasa? Nah, itu hebatnya. Kita ini betul bersatu, semangatnya hebat karena ditempa oleh para ulama. Antara lain pendiri NU itu siapa? Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang membuat komando jihad itu loh. Kemudian diterjemahkan oleh Bung Tomo orang Malang itu dengan pakai takbir Allahu Akbarnya itu. Betul, kita tuh hebat cuma di situ. Tapi kalau Allah belum izinkan nggak bisa. Gini, semangatnya saya baca di film dokumenter itu, di Hotel Oranye Surabaya. Bendera merah putih biru Belanda itu dipanjat anak muda, disobek birunya, ditembaki oleh Belanda dari bawah, dia tegar aja. Hebat itu, hebat semangatnya. Tank datang, dilawan dengan bambu runcing, diloncati. Ternyata apa? Jepang Belanda itu lari, mungkin berpikir sak lara-laranya ditembak, luwih lara ditusuk bambu runcing lak kiwir-kiwir awake. Lari mereka. Semangatnya hebat. Tapi tetap tanpa pertolongan Allah enggak bisa. Allah yang buat. Nah, kalau sudah begitu kesimpulannya sejarah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Mbok yao. Seperti yang dibacakan Imam tadi, baca surat apa? Ar-Rahman dah ya.
Mantap sekali itu Ar-Rahman itu. Saya seneng, saya kok gak dawa-dawa, terus saya mikir, nek dawa-dawa sing selamatan ya nunggu-nunggu ah. Oh iya ya. Ceramah gak oleh dawa-dawa. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat Allah yang mana lagi yang kamu dustakan? Saya kalau lihat dengar itu ya, saya mesti teringat surat Al-Kautsar. Ar-Rahman dengan Al-Kautsar itu dekat sekali. Hafal tuh Al-Kautsar? Oh apal, itu sudah favorit toh. Saya sering mengatakan anehnya itu surat sering dibaca kok isinya itu dilanggar terus. Inna a'tainakal kautsar, sungguh aku telah beri kamu Al-Kautsar. Lihat di kamus, ma makna Al-Kautsar? Kautsar itu apa tuh? Ni'amun katsirah al-wafirah al-jazilah asyamilah. Anugerah yang banyak banget. Sampai Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallah tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmatku tidak akan terhitung. Kemerdekaan itu kalau saya baca dari segi tauhid, nikmat anugerah yang tiada tara. Di dalam ilmu tasawuf pernah saya terangkan, anugerah Allah yang tertinggi itu iman. Nah, yang kedua itu al-hayat, sisa hidup ini. Kita pendamba-pendamba surgawi ini dipastikan bisa masuk surga dengan sisa hidup ini. Pergunakan maksimal. Dosa yang menghalangi terhapus, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni asal kita bertobat itu. Bisa. Nah, al-hayat ini sama dengan al-hurriyah, al-istiqlal, kemerdekaan. Apa artinya hidup kalau kita tidak merdeka? Kita bisa punya masjid seindah ini, ibadah tenang, ini karena kemerdekaan, ini nggak main-main itu. Jadi ini anugerah besar. Nah, kalau kamu sadar, dua yang kuminta, fasholli li rabbik wanhar, tegakkan sholat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Saya tanya sekarang, apakah dua ini sudah betul-betul maksimal kita lakukan? Bentar. Setelah kita merdeka 75 tahun ini, dua ini, kalau kita selalu berdoa mudah-mudahan Allah mengekalkan kemerdekaan, oke, syaratnya dua ini. Terus dekati Allah dengan sholat, suka ke rumahnya masjid seperti ini, dan berkorbanlah. Vertikal sholat, horizontal hablum minannasnya itu berkepedulian sosial. Kalau dua ini Allah berjanji, Allah tidak main-main kalau janji. Inna syani'aka wal abtar, musuhmu akan kusirnakan. Ini yang harus kita ingat sebenarnya. Untuk penutup saya masuk ke hijrah ya. Nabi setelah diputuskan di Darun Nadwah, jadi tadi itu setelah diajak kompromi tidak berhasil, itu diputuskan di Darun Nadwah, semacam parlemennya orang kafir Mekah, dieksekusi. Malaikat dengar, dengan izin Allah disampaikan kepada Nabi, kamu akan dieksekusi besok pagi. Malam ini tinggalkan kota Mekah. Hijrah kan? 12 eksekutor termasuk Abu Jahal itu dibuat teler oleh Allah. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ditutup muka belakang oleh Allah, teler ngantuk tidak melihat Nabi. Dengan ditemani Abu Bakar, sembunyi dulu di Gua Sur. Pernah lihat Gua Sur? Orang haji umumnya tidak mampu ke Gua Sur. Itu bukit tertinggi di Mekah. Alhamdulillah haji kemarin itu saya sempat mengunjungi di Mekah itu ada museum sahabat sekarang ini. Jadi peristiwa sahabat itu semua ditunjukkan situ dengan video yang indah. Oh ini tuh namanya Gua Sur. Jelas sekali celah-celahnya ditunjukkan. Saya berkesimpulan
Gua Sur itu tidak terlalu aman untuk sembunyi. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ketika tahu orang kafir itu sudah di atas gua itu, kan gemetaran takut itu. Terus Allah menghibur, Nabi menghibur, la tahzan innallaha ma'ana. Tidak usah takut, Allah itu bersama kita. Saya melihat gitu tuh berpikir gini, Abu Bakar itu kan imannya luar biasa, bukan bandingan kita. Menghadapi musuh seperti itu gemetaran takut, apalagi kita. Iman itu ya, boleh kita katakan imanku sudah kuat, tapi kenyataannya belum tentu terbukti. Contoh, balasannya orang bersedekah itu berapa kali dijanjikan Allah? 700 kali. Quran ini. Berapa banyak yang bersedekah? Kan tidak banyak ini. Akhirnya Abu Bakar juga tidak teruji. Gemetaran takut. Untung dihibur Nabi. Iman Nabi mengatakan, kita begini ini Abu Bakar, yang nyuruh Allah. Masa Allah tak akan cuci tangan sama kita? Itu iman yang hebat. Mudah diucapkan, angel dilaksanakan. Iya. Kita banyak membaca firman Allah yang hebat-hebat, dalam implementasi itu kosong. Akhirnya aman dah, selamat. Lalu ke Madinah, Yasrib namanya. Yang menarik apa? Untuk kita bawa pulang. 6 kilo sebelum masuk Yasrib, di tempat namanya Kuba, beliau itu ngajak mendirikan masjid. Capek, lelah luar biasa. Mekah, Madinah itu kurang lebih 550 kilo gitu. Naik onta waktu itu. Kok disempatkan mendirikan masjid? Kenapa itu? Sampai yang mengagumkan, Masjid Kuba itu satu-satunya masjid yang disebut Quran langsung la masjidun ussisa ala taqwa. Masjid yang benar-benar didirikan atas dasar ketakwaan. Saya bertanya, kenapa cuma masjid ini? Yang lain kok enggak? Perlu diketahui, masjid pertama dalam sejarah Islam itu Kuba. Kalau masjid pertama dalam sejarah manusia itu Ka'bah. Karena Nabi itu tahu Al-Kautsar tadi itu. Jangankan aku bisa sampai di Kuba sebentar lagi Yasrib, keluar rumah saja kalau Allah tidak lindungi sudah dieksekusi saya. Maka buru-buru dengan capek sekalipun nggak apa-apa mendirikan masjid. Lah mbok yao kita, katanya tahun baru hijrah ini loh. Itu semangatnya ke masjid itu ditingkatkan, sholatnya diperbaiki gitu. Kemudian kepedulian sosialnya, insya Allah Allah bersama kita. Kalau Allah sudah bersama kita, kita pasti menang. Mungkin ini sekilas sejarah ya yang agak cepat saya sampaikan yang terkait dengan proklamasi kemerdekaan, yang terkait dengan hijrah tahun baru itu. Mudah-mudahan kita tidak cuma mampu membaca sejarah, tapi mampu mengambil isi yang disebut Profesor Dr. Rosana Abdul Ghani, ilmu sejarahnya ya. Dulu pernah saya menganjurkan sekian tahun yang lalu, Bapak, Ibu, Saudara mencari buku yang judulnya Ilmu Sejarah. Tidak tebal, biru. Itu pidato diasretnya juru bicaranya Bung Karno, Profesor Abdul Ghani itu di Universitas Padjadjaran Bandung ini. Saya baru ngerti bedanya sejarah dengan ilmu sejarah melalui buku itu. Dan saya termasuk terpesona dengan semboyan yang ditulis di cover buku itu, yang konon Pak Ruslan Abdul Ghani itu dapatkan dari Museum Nasional Bangsa Meksiko. Masuk museum, lihat isi. Ketika keluar dari museum itu, beliau terpikat tulisan yang tertulis indah di pintu gerbang keluar. Kalau tidak salah tulisan itu mengatakan gini tuh,
We leave the museum behind, but not history. Kenapa? Because history continues with our life. Kita meninggalkan museum, tapi sebenarnya tidak meninggalkan sejarah yang ada di museum ini. Karena sejarah itu akan mengikuti kehidupan kita. Sekelumit tadi aja yang kita ungkap dari Quran, itu mengikuti kehidupan kita ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmu sejarahnya. Inilah yang dapat saya sampaikan. Dan kepada yang pagi ini syukuran, kita ucapkan selamat. Semoga dalam ridho Allah diterima sebagai sedekah yang mabrurah. Kita berdoa, Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Hawin alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Fasubhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.